Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Marijal Adam, dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, dari kelas B dengan NIM 921423055. Geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan berwujud kebijaksanaan yang disertai strategi nasional dan didorong oleh aspirasi nasional. Geografis dan geostrategis merupakan metode atau aturan yang dirancang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan lewat proses pembangunan. Geopolitik dan geostrategis merupakan permasalahan yang sangat penting. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian dikenal dengan negara. Dalam perkembangannya, negara tidak begitu saja dapat diartikan sebagai wilayah, melainkan diartikan lebih luas, yaitu sebagai institusi konsep geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politie dan berarti persatuan masyarakat Indonesia yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah seperangkap prinsip keadaan atau sasaran tertentu. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Geostrategi adalah strategi bisnis yang menggunakan semua keterampilan atau sumber daya dan sumber daya alam untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan. Untuk Indonesia, geostrategi didefinisikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Konsep dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi astagatra, artinya kehidupan nasional yang sangat kompleks diciptakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan trigatra alamiah guna meningkatkan ketahanan pada pancagatra otonomi daerah. Komponen utama dari definisi otonomi yaitu komponen wewenang dan penetapan serta implementasi kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintah yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui desentralisasi wewenang. Dan wewenang adalah wewenang formal dan komponen dari independensi sebagai komponen yang merujuk pada kata dari dan untuk orang yang dapat dilihat dari independensi daerah. Dalam hal pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli daerah yang relatif besar dibandingkan dengan bentuk dana alokasi umum dan dana lainnya.
Otonomi daerah dapat dilihat sebagai cara untuk mengaktualisasikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berwibawa. Konsep otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani autonomie yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah hukum. Jadi otonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuatan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri kepada lembaga perusahaan dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah yang pertama otonomi luas, yang kedua otonomi nyata, yang ketiga otonomi yang bertanggung jawab. Perkembangan geopolitik di Indonesia dimulai oleh para pendiri bangsa melalui janji Sumpah Pemuda. Perkembangan geopolitik juga dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Selain itu, proses politik dan demokratis juga berpengaruh. Akhir 2004, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang transparan. Ini adalah keberhasilan KPU dalam mengatur partai demokratis. Kemudian ada 3 kasus penting terjadi, termasuk yang pertama, gerakan separatis politik dan gerakan yang kini mengarah pada perjuangan melawan NKRI. Yang kedua yaitu aksi kekerasan dan konflik komunal. Yang ketiga isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Perkembangan geopolitik, geostrategis dan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan geostrategis disusun pada tahun 1962 oleh SEOSCAT, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Isi dari geostrategis di Indonesia adalah pentingnya mengevaluasi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Indonesia yang ditandai dengan pengaruh komunis yang tersebar luas. Pada tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional melakukan penilaian geostrategis di Indonesia. Selama masa ini, konsep geostrategis Indonesia sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan. Pada 1974, geostrategis Indonesia diperkuat dalam bentuk rumusan ketahanan nasional, semua kondisi, metode, dan ajaran pembangunan nasional. Perkembangan otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia sebenarnya adalah ketidakpuasan orang yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi garis kehidupan tetap di bawah kemiskinan. Akhirnya, selama masa reformasi, mereka menyerukan agar otonomi daerah dilaksanakan. Lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan implementasinya otonomi daerah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2000. Pelaksanaan otonomi daerah telah diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah ini telah memungkinkan daerah dengan potensi sumber daya alam untuk memajukan kemajuan dalam pembangunan. Perkembangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah. Perkembangan geostrategis di Indonesia bahkan dikembangkan oleh negara lain dengan tujuan yang pertama menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional. Yang kedua yaitu menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Kemudian pengembangan geopolitik memiliki makna yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Untuk dapat mempertahankan negara dan memainkan peran penting dalam memproklamasikan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara-negara yang dapat terjadi dalam mencapai tujuan. Pengembangan otonomi daerah secara konseptual
implementasi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 tujuan politik, administrasi, dan ekonomi. Faktor pentingnya yaitu yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor keuangan daerah, yang ketiga faktor manajemen organisasi atau birokrasi. Dinamika dan tantangan geopolitik. Struktur kepulauan di wilayah geografis di Indonesia mempengaruhi dinamika kehidupan nasional dan politik, termasuk dinamika kebijakan geopolitik Indonesia. Di era globalisasi, masa geopolitik di Indonesia didominasi oleh masalah melanggar batas wilayah seperti pertikaian antara Indonesia dan Malaysia, tentang Pulau Abalat, Pulau Sipadan, dan Pulau Legitan yang telah muncul sejak 1967. Perselisihan lain atas wilayah Indonesia adalah perselisihan tentang kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia dan Cina. Masalah geopolitik di Indonesia dengan kepentingan otonomi lainnya adalah munculnya nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menyelundupkan barang ilegal melalui laut. Untuk memastikan implementasi strategi untuk memecahkan masalah geopolitik di Indonesia, diperlukan tim pemantau yang terdiri dari delegasi pemerintahan pusat, yaitu TNI, Internasional Profesi Hukum, ahli geologi, dan elemen pemimpin daerah yang relevan. Oleh karena itu, strategi dan tim pemantauan untuk menyelesaikan masalah geopolitik di Indonesia diharapkan untuk mencapai kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah di Indonesia. Dinamika dan tantangan geostrategis pada awalnya didefinisikan sebagai geopolitik untuk keperluan militer. Tetapi di Indonesia, geostrategis adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu perlu menggunakan sumber daya agar tujuan ini tercapai dan dapat dipertahankan. Geostrategis Indonesia adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional harus dicapai dengan pendekatannya yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Penggunaan sumber daya alam yang belum maksimal terjadi karena orang Indonesia kadang-kadang tidak tahu di mana mereka tinggal dan juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa geostrategis di Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya alam belum dimaksimalkan dan bahwa pemaksimalan atau konsolidasi dengan kerjasama pemerintah warga negara sangat diperlukan. Dinamika dan tantangan otonomi daerah. Dinamika dan tantangan otonomi daerah. Yang pertama, mental. Sikap mental para penguasa daerah dan rakyatnya antara lain sikap yang mempersepsikan diri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya. Yang kedua, perolehan keuangan daerah. Penguasa daerah membuat peraturan yang memungkinkan memperoleh pendapatan asli daerah dengan mengorbankan rakyatnya. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan pusat daerah. Antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab ataupun mengenai penggalian sumber dan pendanaan pembangunan. Yang keempat, aparatur. Rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah karena sistem rekrutmen yang kolusi dan nepotisme. Mengabaikan kepuasan dan profesionalitas. Contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia yaitu kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dan dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak
asing maupun pihak warga bangsa sendiri. Dan yang melatar belakangi bahwa geostrategi merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Geostrategi menjadi penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran, perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan, sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi geostrategis di Indonesia, yaitu faktor geografi. Dalam merumuskan geostrategi, perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan, regional maupun nasional. Setelah mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra ketahanan nasional di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan, security sector reform, sampai terbangunnya sistem kelemahan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra ketahanan nasional. Yang kedua, pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk. Selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. Yang keempat, pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi ataupun pengerahan langsung kepada masyarakat. Pertahanan dan keamanan Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih, maka disusunlah kebutuhan alutsista tersebut melalui perencanaan strategi minimum and strategical force sampai dengan tahun 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2015 sampai 2019. Realisasi MEF tahap kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa peraturan presiden. Indonesia masih memiliki waktu 8 tahun ke depan. Untuk itulah pemerintah sekarang perlu menaikkan anggaran pertahanan senilai 108,7 triliun atau setara 1,7 dari APBN. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia belum terstruktur dalam sistem kelemahan nasional yang komprehensif sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara maju. Kesimpulan dari materi tersebut adalah, dari apa yang disampaikan kita dapat menyimpulkan bahwa geopolitik adalah seperangkap prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan geostrategi adalah suatu strategi dalam pemanfaatan kondisi geografi dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual geopolitik
Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia mewujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.